Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Lila Christina. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh aku akan ngomongin soal kucing ya. Karena seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, kucing aku tuh lumayan banyak. Dan aku ada sharing beberapa tips untuk mengatasi bagaimana caranya meminimalisir bau kandang kucing. Nah di video kali ini tuh aku akan sharing ke kalian tentang kondisi kelainan tulang pada kucing, yang mana itu terjadi di dua kitten aku yang baru lahir 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang kalau misalkan ada, semua hidup itu umurnya sudah 2 bulan, cuman karena memang kelainan tadi itu ada satu yang nggak bertahan, dan aku sih berdoanya untuk yang satu ini tuh semoga bisa bertahan sampai gede, sampai tua. Jadi sindrom yang akan aku bahas di video ini tuh namanya FCKS dalam bahasa Inggris, atau kepanjangannya Flat Chest Kitten Syndrome, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah sindrom dada rata pada kucing. Dada rata tuh kayak gimana? Jadi secara singkatnya aja ya, kalau dada kucing itu kan yang umum tuh kayak gini ya. Ini dada kucing yang kayak gini gitu. Jadi nanti aku akan kasih contohnya sih, ada kucing yang dadanya normal dan ada yang kelainan gitu. Jadi seperti ini. Dan kalau misalkan flat chest itu tuh dadanya yang lebar kayak gini gitu loh. Jadi kalau dada yang lebar kan otomatis yang ada di bawahnya itu kan ke atas gitu kan. Jadi kalau misalkan ke atas itu akan menekan paru-paru, kira-kira seperti itulah gitu loh. Karena memang jujur aku belum ronsen ya, karena di kota aku sendiri tuh belum ada dokter hewan yang mempunyai fasilitas ronsen gitu. Dan ini disclaimer dulu ya, aku bukan dokter hewan, aku juga bukan seorang ahli kesehatan atau pernah belajar kesehatan secara formal tuh enggak gitu loh. Aku di sini cuma sharing aja gitu loh. Karena memang sebaiknya kalau misalkan ada masalah dengan kucing kalian itu ya harus segera ke dokter hewan gitu kan. Cuman ya kita juga nggak bisa memungkiri gitu kan, ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh dokter hewan, dan kalaupun ada juga sindrom FCKS ini tuh masih sangat sedikit yang ngerti gitu loh. Jadi gimana ceritanya aku tahu kucing aku itu ada yang menderita FCKS gitu. Ceritanya waktu masih bayi kan kita harus selalu rajin untuk membersihkan box bayinya gitu ya. Harus selalu menjaga kebersihannya gitu kan, karena masih bayi, masih rentan gitu loh. Jadi waktu itu tuh aku pindahin kitten aku yang masih umurnya 1 minggu itu secara pelan-pelan banget tentunya ya, itu ke wadah selanjutnya gitu. Nah setelah aku pegang itu tuh ada satu kitten, jadi aku nemunya itu pertamanya masih satu kitten itu kok beda ya dadanya gitu loh. Jadi kayak agak cekung gitu loh, beda dari yang lain. Aku pegang yang lain tuh beda gitu loh. Dan aku bilang ke suami aku sih waktu itu, katanya kan nggak pernah ada selama ini, udah biarin aja gitu kan. Ya aku sih sebenarnya sempet yang cuek banget gitu loh. Jadi ya udah biarin aja, kan masih bayi juga gitu. Cuman aku juga cari tahu lewat berbagai referensi. Jadi memang belum langsung ke dokter sih ya, karena kan masih bayi banget, rentan. Nanti kalau misalkan di jalan mereka kena angin dan sebagainya malah bahaya gitu. Jadi kalau aku lihat gimana perkembangan mereka juga masih mau nyusu dengan baik gitu kan. Jadi ya udah, aku cuman bisa nge-treatment mereka dengan pengetahuan aku aja gitu. Cuman nggak terlalu maksimal banget sih, karena memang masih bayi. Aku takut ada treatment yang salah gitu. Jadi lebih ke ya udahlah dipantau, tapi ya ngebiarin juga gitu. Ciri-ciri lainnya selain aku lihat aku pegang beda gitu ya, ciri-cirinya apa itu. Jadi aku baru ketahuan punya 2 kitten kan. Tadi tuh aku awalnya baru satu yang tahu gitu, dan ternyata aku punya 2 kitten yang mengalami sindrom seperti itu setelah aku cari tahu di berbagai macam sumber gitu loh. Jadi ternyata tuh yang satunya malah lebih parah, yang aku belum tahu dari awal gitu loh. Karena kan memang yang satunya itu kan dadanya mekar gitu ya, jadi kayak gini loh, mekarnya tuh banget gitu kan. Jadi aku kan lihatnya tuh dari itu dadanya gitu loh. Jadi dari dadanya itu nggak ada cekungan gitu kan. Aku pikir ini nggak apa-apa dulu kayak gitu, tapi ternyata setelah aku pegang-pegang lagi tuh ternyata yang itu tuh malah parah gitu loh. Dan itu tanda-tanda lainnya selain tadi yang udah aku sebutkan, itu juga mereka itu kayak pas nyusu itu sering mengeong gitu loh. Jadi waktu itu aku nggak tahu ya kenapa ngeong-ngeong, apakah karena memang mereka nyari puting hidungnya itu susah atau gimana, aku nggak tahu gitu. Cuman belakangan aku tahu sih mereka ngeong-ngeong itu karena memang ada sesak di dada mereka gitu loh. Jadi dua-duanya tuh emang suka ngeong-ngeong gitu. Terus kemudian ya suka ngeong-ngeong cuman masih bisa nyusu gitu. Dan aku cari di YouTube itu sebenarnya treatmentnya itu ada yang bilang dikasih antibiotik. Jadi dikasih antibiotik amoxicillin itu waktu mereka umur 1 minggu, cuman juga nggak banyak gitu loh. Cuman 1 tetes aja antibiotik amoxicillin yang sirup itu loh, yang sirup serbuk itu 2 kali sehari. Jadi 2 tetes 2 kali sehari gitu. Terus kemudian juga treatment yang lainnya, induknya dikasih taurin.
yang lumayan banyak gitu. Dan itu sebenarnya harus dikonsultasikan ke dokter hewan dulu sih ya sebelum melakukan treatment seperti itu. Cuman ya itu tadi, nggak semua dokter hewan tuh ngerti gitu, susahnya seperti itu. Terus kemudian treatmentnya selain kitanya dikasih antibiotik, terus induknya dikasih taurin karena kan kitanya belum bisa makan ya, jadi lewat induknya. Terus kemudian apa namanya, ada terapi untuk membuat dadanya menjadi kembali normal, itu terapi korset gitu. Jadi mereka dibikin korset ini. Jadi aku udah sempat bikin korset sebenarnya, cuman ini nggak pernah dipakai karena aku nggak tahu gitu loh, dengan korset ini tuh malah akan membantu atau malah akan memperparah gitu loh. Jadi waktu aku pakaiin korset tuh mereka kayak gak nyaman gitu, jadi aku kasihan sih gitu. Dan aku pernah konsultasi ke dokter hewan juga ya gitu, waktu yang satunya lagi drop itu katanya kalau pakai korset itu kan belum tentu kita tahu ya, jadi kita nggak ngeronsen gitu. Nanti kalau dipakein korset justru malah semakin parah kan, justru malah semakin sesak kan, juga malah lebih fatal gitu loh. Jadi ya waktu itu aku jujur nggak terlalu aku pakein korset gitu. Dan di usia mereka sebelum 1 bulan itu ya udah aku biarin, aku cuman kasih mereka prioritas untuk minum susu induknya gitu daripada teman lainnya. Nggak ada apa namanya, nggak ada treatment yang lain gitu loh, nggak aku kasih antibiotik gitu karena masih takut juga kan, masih usianya masih kecil ya, jangan-jangan kayak gimana-mana. Terus lanjut ceritanya waktu usia 1 bulan, jadi kitten aku yang pertama kali aku tahu, jadi bukan yang parah banget sih ya, itu kok dia sering ngeong-ngeongnya itu lebih ke sering gitu loh, lebih sering ngeong-ngeong. Setelah aku analisis tuh kayaknya dia sesaknya tuh udah mulai yang sesak banget gitu, yang kayak kurang tertahankan gitu kali ya. Jadi kasihan banget sih kalau dengerin dia ngeong-ngeong gitu loh. Terus kemudian ya gimana ya, daripada aku nggak ada penanganan apa-apa terus melihat dia ngeong terus sesek, terus masa sih kita harus nungguin sampai dia meninggal, kan nggak mungkin juga gitu. Ya udah aku kasih aja antibiotik gitu. Cuman ini sebaiknya disclaimer lagi ya, kalian harus mengkonsultasinya ke dokter hewan karena ada juga dokter hewan yang tidak menyarankan dikasih antibiotik gitu loh, karena nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Cuman karena memang aku konsultasinya ya ke dokter hewan yang kurang masih belum ada penelitian tentang hal tersebut, jadi ya aku mikirnya sih daripada nggak ada apa namanya tuh, nggak ada tindak lanjut, dan masa sih kita harus membiarin dia sampai mati, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi aku kasih antibiotik kayak gitu. Dan aku sih nggak nyaranin juga sih ya, itu semua sih tergantung kalian aja. Karena kalau misalkan ada kucing kita yang sakit yang fatal banget, yang nggak bisa dokter hewannya itu nggak bisa menjangkau gitu ya, ujung tombaknya kan kita juga, seperti itu. Jadi waktu itu dua-duanya aku kasih antibiotik amoxicillin gitu, yang aku beli di apotek ya gitu. Terus aku tetesin ke mereka 1 tetes setiap kali apa namanya, setiap pagi dan sore. Jadi sehari 2 tetes ya, seperti itu. Dan 3 hari 4 hari kok tetap ngeong-ngeong, kayak tetap nggak ada perubahan gitu ya. Untuk yang satu ini, untuk yang satunya dulu itu masih, yang satunya itu maksud aku yang udah meninggal ini, yang parah itu masih belum terlalu ngeong, jadi masih nggak apa ya, masih belum terlalu ada masalah gitu loh, belum terlalu kelihatan masalahnya gitu kan. Cuman yang satunya ini yang alhamdulillah sekarang masih hidup itu kok ngeong-ngeong terus gitu, setelah walaupun aku kasih antibiotik amoxicillin. Terus kemudian aku tanya dong sama yang sudah pernah mengalami hal tersebut. Jadi aku tanya di salah satu channel YouTube-nya breeder, itu katanya kalau misalkan sesek itu harus, yang pertama kalau ada sesek itu dia dikasih diolesin lehernya itu minyak tawon. Terus kemudian yang kedua antibiotiknya diganti yang namanya antibiotik Clanexi gitu. Clanexi itu yang antibiotik khusus untuk tulang dan sebagainya gitulah, dan harganya tuh mahal sih ya, 1 strip itu isi 6 tablet itu 96.000. Terus kemudian setiap pagi juga dijemur gitu, katanya seperti itu. Dan aku praktekkan, alhamdulillah untuk yang kitten yang memang sering ngeong-ngeong itu ternyata 1 minggu kok dia semakin jarang ngeongnya gitu loh. Bahkan sekarang tuh udah nggak pernah ngeong-ngeong lagi, dan dia aktif banget gitu. Nanti aku kasih lihat dia ya, yang alhamdulillah sekarang masih hidup gitu. Nah tapi ternyata untuk yang satunya itu, karena aku nggak tahu juga sih, dia kayak lebih parah soalnya ya. Itu ya awalnya sih nggak ada kendala, cuman belakangan ini dia menginjak usia 8 minggu itu kok ngeong-ngeong, bahkan ngedrop gitu loh, terus ngeong-ngeong terus. Aku bawa ke dokter karena tadi kan dokternya masih belum terlalu paham ya gitu, jadi cuman dikasih obat anti nyeri, disuntikan obat anti nyeri, dan pertolongannya itu kalau ngeong-ngeong itu dikasih oksigen gitu ya. Aku lakuin itu sih, aku beli ini tuh, cuman memang itu bukan solusi sebenarnya ya. Jadi untuk
meringankan dia aja sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya setelah ngedrop selama 5 harian itu akhirnya dia nggak kuat dan kemarin itu baru aja meninggal dunia seperti itu. Nah untuk yang satunya ya alhamdulillah bisa bertahan. Dan apakah sekarang masih aku kasih antibiotik? Ya, jadi jawabannya iya, aku tetap masih kasih antibiotik Clanex. Clanex itu memang katanya berat sih ya kata dokter hewannya, dan katanya juga nggak terlalu ngaruh. Cuman ya gimana ya, setelah aku kasih kok dia ada perubahan dan alhamdulillahnya dia nggak ada keluhan dari sekarang gitu loh. Dia tetap main ceria gitu walaupun memang dadanya tuh masih cekung gitu. Dan aku saran dari salah satu breeder yang mana aku tanya-tanya gitu ya, itu harus diberikan selama 4 bulan gitu ya. Dan kalau misalkan nggak ada sesek sih sebenarnya boleh diganti sama antibiotik amoxicillin, cuman nggak tahu sih nanti mungkin ya aku ganti aja kali ya. Cuman ya ya udahlah, karena memang aku kan udah terlanjur kasih antibiotik juga dan katanya harus diberikan sampai 4 bulan, ya mungkin kemungkinan nanti aku akan kasih sampai dia usianya 4 bulan gitu. Dan ini berkali-kali aku disclaimer lagi ya, jadi kalau misalkan kalian ada kecurigaan kucing kalian itu ada FCKS atau mungkin sindrom-sindrom lainnya, itu kalian memang harus mengkonsultasikannya ke dokter hewan ya, dokter hewan yang ngerti kalau bisa. Jadi dokter hewan yang punya alat ronsen, terus kemudian ada kapasitas untuk misalnya mengoperasi tulang-tulangnya kitten dan sebagainya, itu sebaiknya seperti itu gitu. Karena di sini kan aku cuma sharing pengalaman aku aja gitu loh. Dan insya Allah nanti kalau misalkan kucing aku bisa bertahan sampai gede, kemungkinan nanti akan aku update bagaimana kondisinya gitu ya. Dan aku sih berdoanya semoga dia bisa sampai gede gitu sih itu. Oke, jadi tadi aku lupa belum ngomongin kemungkinan penyebab terjadinya FCKS itu apa. Jadi kemungkinannya itu ada beberapa sih ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor genetik. Jadi mungkin dulu itu ada induknya di mana ya kayak neneknya atau buyutnya atau apalah itu ada yang pernah kena FCKS ini, terus kemudian sembuh, kemudian berkembang biak gitu kan, sehingga ada salah satu keturunannya itu ada yang kena itu juga. Itu kemungkinan seperti itu ada. Terus kemungkinan yang lainnya itu adalah ketika ada induk yang mentreatment anakannya itu kurang baik. Misalnya ada induk yang nggak sengaja kayak menindih anaknya, terus kemudian tulangnya bisa ada kelainan, itu juga ada seperti itu gitu. Untuk jadi sekarang aku mau kasih lihat kucing aku yang kena FCKS ya. Dan alhamdulillah sekarang dia tuh juga aktif gitu loh. Jadi suka main sama temennya gitu. Jadi jujur nih aku nggak terlalu berani sih pegang dadanya ya. Aku gendongnya tuh biasanya kayak gini. Ini kayak dia kasihan sih sebenarnya di gendong kayak gini, cuman ya gimana kan aku nggak terlalu berani megang dadanya. Jadi dadanya tuh kayak gini nih guys. Jadi ada cekungan gitu loh. Nah ini cekung kan. Itu. Terus kalau yang ini tuh dipegang kayak gini tuh masih kayak normal, cuman memang sedikit lebih menonjol daripada yang lain. Untuk nafasnya sendiri tuh memang kadang-kadang tuh dia kayak terengah gitu. Cuman alhamdulillah yang ini ya itu tadi sehat dan aktif. Nanti aku kasih detail nafasnya ya. Ini aku sayang banget sama dia. Semoga kita bisa bersama sampai gede ya. Ini aku kasih nama kecil mungil. Nah ini untuk yang normal itu seperti ini kondisinya. Nih. Ini untuk dadanya sendiri juga dia ya nggak ada flatnya. Ya kayak kucing-kucing normal biasa gimana sih. Nah itu kan nggak ada flatnya sama sekali. Ini dipegang juga biasa dan aku berani megang. Secara ukuran sendiri sih memang kalau untuk yang terkena sindrom flat chest itu lebih kelihatan kecil sih daripada yang biasa. Jadi ini bisa kalian lihat secara ukuran ya kan, lebih kecil gitu ya. Nanti aku kasih detail nafasnya coba kayak gimana. Jadi ini ya guys, untuk kucingku yang kena FCKS itu yang abu-abunya banyak. Nah yang ini nih, jadi dia itu secara ukuran juga lebih mungil. Cuman emang baru lahir emang kecil mungil gini sih, makanya aku kasih kecil mungil. Nah ini detail nafasnya kayak gini, kelihatan ya. Ini maaf diganggu sama si ini nih, perinces satu ini ganggu terus nih. Kayak gitu guys. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Dan maaf banget kalau misalkan cerita aku agak sedikit belibet ya, karena memang ngejelasinnya tuh kayak sambil menahan menahan kesedihan juga gitu kan. Apalagi kan baru ada yang kemarin meninggal gitu. Nanti aku juga akan kasih video yang kemarin meninggal ya, jadi kasihan banget keadaannya gitu kan. Terus kemudian ini kembali lagi aku disclaimer, sebenarnya kalau misalkan kalian ada yang janggal sama kucing kalian gitu, kalian harus mengkonsultasikannya ke dokter hewan gitu.
Jadi jangan ditelan mentah-mentah sharing aku ini ya gitu, jangan buru-buru nanti dikasih antibiotik atau gimana, jangan seperti itu. Konsultasi dulu ke dokter hewan, udah gitu aja sih. Gitu. Jadi terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga kucing kita semuanya tuh selalu diberikan kesehatan. Kalian juga sebagai owner selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kucing-kucingnya gitu. Dan doakan juga kucing aku yang kena fleches ini bisa sembuh, nggak sesek-sesek lagi. Terus kemudian dia bisa tumbuh sampai gede, sampai tua lah sama aku gitu ya. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi sesuai janji aku, ini aku kasih lihat ke kalian kucing aku yang kena fleches-nya parah dan dia baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Jadi memang kasihan banget lihat dia itu ya, karena memang dia jamurnya lebih banyak daripada yang lain. Jadi seperti ini. Kemungkinan sih karena memang imunnya itu lebih rendah daripada yang lain ya. Emang kasihan banget dia tuh kalau nafas berat gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang dia udah tenang, dia udah nggak sesak-sesak lagi. Ya semoga dia bahagia aja di alam sana ya.